teman-teman, pada video ini kita akan belajar mengenai fluida statis yang dipelajari di kelas 11. Nah, apa itu fluida? Fluida merupakan zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberikan tekanan. Fluida statis sendiri merupakan fluida dalam keadaan diam. Zat yang tergolong sebagai fluida adalah zat cair dan gas. Sifat-sifatnya diantaranya bisa mengalami perubahan bentuk, bisa mengalir, dan memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah ataupun ruang. Pada materi ini kita akan mempelajari mengenai yang pertama, tekanan, yang kedua massa jenis, yang ketiga tekanan hidrostatis, yang keempat hukum Pascal, dan yang kelima hukum Archimedes, dan keenam tegangan permukaan dan kapilaritas. Pada part ini kita akan belajar mengenai tekanan, massa jenis, dan tekanan hidrostatis, dan sisanya akan kita pelajari pada part yang kedua. Materi yang pertama yakni tekanan. Tekanan adalah gaya yang dikenakan pada suatu satuan luas bidang. Nah, misalkan ada sebuah benda atau balok yang diletakkan pada suatu bidang datar, di mana tekanan adalah gaya yang diberikan atau yang dilambangkan dengan F per satuan luas bidangnya ini, yaitu yang dilambangkan dengan A. Jadi, rumus dari tekanan adalah P sama dengan F per A, di mana nilai P itu tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat, F merupakan gaya, satuannya Newton, dan A merupakan luas bidang sentuh terhadap permukaan. Nah, satuannya itu meter kuadrat. Contohnya, tentukan besar tekanan yang diberikan balok terhadap lantai. Di sini kita memiliki balok yang berwarna hijau, panjangnya 6 meter, lebarnya 3 meter, dan tingginya 4 meter. Di mana balok ini memiliki berat 36 kg. Nah, kita belum mengetahui nih berapa nilai dari F-nya dan juga nilai A-nya. Jadi kita harus mencari tahu dulu. Nilai dari F atau gayanya bisa kita cari dengan rumus F sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Massanya adalah 36 kg dan percepatan gravitasinya 10. Nah, kalau misalnya nggak dikasih tahu nilai percepatan gravitasinya, maka kita anggap 10. Sebenarnya nilainya 9,8, cuman kita bulatkan. Jadi hasilnya perkaliannya itu 360 Newton. Selanjutnya kita belum mengetahui berapa luas alas bidang sentuhnya. Jadi harus kita cari tahu dulu. Nah, kalau misal kita perhatikan, yang menyentuh lantai adalah yang sisi bawah, yaitu sisi 6 dan 3. Jadi kita kalikan teman-teman, panjang dikali lebar sama dengan rumus persegi panjang. 6 dikali 3 yaitu 18 meter kuadrat. Jadi kita bisa mencari nilai tekanannya, yaitu dengan menggunakan rumus P sama dengan F per A. Kita substitusikan nilainya, yaitu 360 dibagi 18. Jadi hasil kita dapatkan 20 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai massa jenis. Massa jenis merupakan densitas atau kerapatan suatu benda, di mana rumusnya yaitu Rho sama dengan M per V. Rho itu adalah lambang dari massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. M itu massa, satuannya kilogram, dan V itu volume, satuannya meter kubik. Contoh soalnya, volume sebuah benda 8 cm kubik ditimbang massanya 84 gram. Maka massa jenisnya adalah, kita buat dulu yang diketahui dan yang ditanya. Diketahui volume 8 cm kubik, massa 84 gram. Dan yang ditanya adalah nilai Rho atau massa jenis. Jadi kita gunakan saja rumus Rho sama dengan M per V. Nah, M-nya itu yaitu 84 dibagi volume, yaitu 8. Jadi 84 bagi 8 sama dengan berapa teman-teman? 10,5 gram per cm kubik. Materi yang ketiga mengenai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan pada zat cair yang diam. Nah, di sini kita mencari berapa tekanan yang dialami oleh posisi ikan ini, yaitu dengan cara kita kalikan massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali kedalamannya, atau rumusnya pH, lambang dari tekanan hidrostatis, yaitu Rho dikali G dikali H, di mana pH itu tekanan hidrostatis, satuannya Newton per meter kubik. Rho itu massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Dan G
percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, dan yang terakhir H atau kedalaman satuannya meter. Dimana yang perlu teman-teman ingat bahwa kedalaman ini diukur dari atas permukaan air, bukan dari dasar air ya teman-teman, tapi dari atas permukaan air. Nah, lalu bagaimana teman-teman kalau misalnya diketahui udara luar besar tekanannya? Maka kita cari P total atau tekanan total dengan cara menjumlahkan P0 ditambah pH, di mana P0 itu merupakan tekanan dari udara luar atau tekanan atmosfer. Nah, di mana nilainya yaitu tekanan atmosfer bernilai 1 atm atau 1 dikali 10 pangkat 5 Pa. Nah, kita masuk pada contoh soal. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi yang bekerja adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah besar tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa di sini diketahui rho-nya yaitu 1000 kg. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian nilai G 10 meter per sekon kuadrat, dan nilai H kita dapatkan dari 14 dikurang 4 yaitu 10 cm. Jadi kita hitungnya dari atas permukaan air, itu ya, dari permukaan air itu yang warna kuning ya teman-teman. Jadi 10 cm atau kita jadikan ke satuan internasionalnya yaitu 0,1 meter. Selanjutnya yang ditanya adalah pH atau tekanan hidrostatis. Jadi kita bisa masukkan rumusnya yaitu pH sama dengan rho GH. Kita substitusikan nilainya 1000 dikali 10 dikali H-nya tadi yang kita dapat 0,1. Jadi didapatkan nilai tekanan hidrostatisnya yaitu 1000 Newton per meter kubik. Selanjutnya, materi yang terakhir pada part 1 ini yaitu hukum pokok hidrostatis, di mana hukum pokok hidrostatis ini berbunyi, tekanan hidrostatik di semua titik yang terletak pada satu bidang mendatar di dalam satu jenis zat cair besarnya sama. Nah, kalau teman-teman perhatikan, misal ada dalam sebuah tabung berbentuk U, di sini besar diameter tabungnya itu sama ya teman-teman. Kalau pada hukum pokok hidrostatis, yang pertama kita masukkan air. Nah, kemudian kita masukkan minyak. Teman-teman, kita tahu bahwa air dan minyak itu tidak bisa bersatu, sehingga yang dikatakan dia memiliki tekanan hidrostatis yang sama yaitu ketika itu kan ada antara yang warna oranye si minyak dan si air yang berwarna biru. Apabila kita tarik garis mendatar ke sebelah kanan dari tabung yang kanan, maka itu di titik itu tekanan hidrostatisnya akan sama besar. Nah, jadi teman-teman, kita bisa menghitungnya dengan rumus pH 1 sama dengan pH 2. Nah, di mana kita tahu tadi bahwa nilai pH itu adalah rho GH. Jadi kita masukkan saja rho 1 GH 1 sama dengan rho 2 GH 2. Di sini teman-teman, G-nya karena sama-sama bisa kita bagi, sama-sama bisa bagi 10 ya, atau bisa kita coret. Jadi tinggallah rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Atau rho 1 itu tadi adalah si rho minyak, atau bisa kita lambangkan dengan rho M dikali HM sama dengan rho A dikali HA. Selanjutnya, apabila kita ingin mencari selisih ketinggiannya, yaitu dengan mengurangi HM dan HA. Jadi delta H itu adalah HM dikurang HA. Oke teman-teman. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Ke dalam sebuah pipa U dimasukkan air dan minyak sehingga dicapai keadaan stabil seperti pada gambar di bawah ini. Massa jenis air dan minyak berturut-turut adalah 1000 kg per meter kubik dan 800 kg per meter kubik. Tentukanlah perbedaan ketinggian air dan minyak atau delta H-nya. Jadi delta H itu yang selisih antara H2 dan H1 ya teman-teman. Nah, yang pertama kita buat dulu yang diketahui yaitu massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik. Kemudian kita cari massa jenis minyak yaitu 800 kg per meter kubik. Selanjutnya H air 8 cm. Dan yang ditanya adalah delta H atau selisih ketinggian antara air dan minyak.
kita tahu bahwa tekanan air itu sama dengan tekanan minyak. Nah, kita substitusikan nilai dari tekanan itu adalah Rho dikali H. Jadi kita masukkan teman-teman, Rho air kali H air sama dengan Rho minyak dikali H minyak. Jadi didapatkan hasil H minyaknya setelah kita substitusikan didapatkan supaya jadi 8.000 berarti 800 harus dikali 10. Jadi H minyak sama dengan 10 cm. Nah, setelah kita dapat H minyak, kita cari delta H dengan mengurangi H minyak dengan ketinggian air. Nah, 10 cm dikurang 8 cm sama dengan 2 cm. Nah, itulah teman-teman video pembelajaran fluida statis bagian pertama. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.